Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama dengan saya Rizka Oktaviana dengan NIM 7211419108 dari nomor akuntansi B 2019. Ingin sedikit menyampaikan tentang sistem manajemen basis data. Yang pertama itu ada organisasi data. Organisasi data ini terdapat hierarki data di dalamnya. Hierarki data ini terdiri atas 4, yaitu field data, file, basis data, dan record. Field data itu mencerminkan jumlah data terkecil yang akan ditarik dari komputer pada satu waktu. Record merupakan kumpulan field yang saling berhubungan. File adalah kumpulan record yang saling berhubungan. Dan basis data itu adalah kumpulan data yang berada di bawah kendali peranti lunak sistem manajemen basis data. Struktur basis data relasional itu secara konseptual serupa dengan sekumpulan tabel-tabel yang saling berhubungan. Nah, flat files atau data datar merupakan tabel yang tidak memiliki kolom-kolom yang berulang. Contohnya seperti sheet akun ini. Selanjutnya ada field kunci, yaitu field yang berisi satu nilai yang unik untuk mengidentifikasikan masing-masing record di dalam tabel. Tabel yang berhubungan yaitu tabel-tabel yang memiliki field yang sama. Yang kedua ada struktur basis data. Sistem manajemen basis data merupakan aplikasi peranti lunak yang menyimpan struktur basis data itu sendiri, hubungan di antara data, nama-nama formulir, jenis-jenis data, angka di belakang desimal, jumlah karakter, nilai-nilai default, dan seluruh uraian field lainnya. Selanjutnya ada struktur basis data hierarkis, yaitu dibentuk oleh kelompok-kelompok data, subkelompok, dan beberapa subkelompok lagi. Lalu ada struktur basis data jaringan yang dikembangkan untuk memungkinkan penarikan record-record tertentu, sehingga memungkinkan satu record tertentu menunjukkan pada semua record lainnya di dalam basis data. Dan struktur basis data relasional yaitu relasi di antara tabel tidak disimpan sebagai penunjuk atau alamat, tetapi sebagai gantinya relasi antara tabel bersifat implisit dan secara tidak langsung berasal dari data. Yang ketiga itu ada membuat basis data. Menentukan kebutuhan. Di sini ada dua pendekatan, yaitu pendekatan yang berorientasi pada proses, yang dimana perusahaan akan mendefinisikan masalah, kemudian menentukan keputusan dan menjabarkan informasi, lalu menentukan pemrosesan dan menentukan spesifikasi data. Yang kedua ada pendekatan pemodelan perusahaan, di mana mengambil keuntungan dari sudut pandang sumber data perusahaan yang luas. Selanjutnya ada diagram relasi entitas, yaitu berhubungan dengan data di dalam entitas dan berhubungan antar entitas. Kemudian diagram kelas, yaitu digunakan untuk menguraikan hubungan data maupun tindakan yang mengoperasikan data di dalam relasi. Yang keempat itu ada menggunakan basis data. Selanjutnya ada penyaringan, yaitu basis data memiliki jumlah data yang luar biasa banyak sehingga pengguna mungkin ingin menyaring record yang ingin ia lihat untuk digunakan hari ini. Selanjutnya ada subformulir, yaitu entry-entry ke dalam formulir secara otomatis akan dihubungkan dengan record formulir. Dan laporan merupakan data teragregasi dari basis data yang diformat dengan cara yang akan membantu pengambilan keputusan. Nah, selanjutnya itu ada query, yaitu suatu permintaan kepada basis data untuk menampilkan record-record yang dipilih. Bahasa query terstruktur sendiri adalah kode yang digunakan oleh sistem manajemen basis data relasional untuk menjalankan pekerjaan basis datanya. Pemrosesan basis data lanjutan. Online Analytic Processing atau OLAP digunakan jika ingin mengetahui jumlah dari seluruh nilai untuk entitas tertentu. Yang kelima itu ada personel basis data. Nah, administrator basis data merupakan spesialis informasi yang ahli dalam mengembangkan, menyediakan, dan mengamankan basis data. Terdiri atas 4, yaitu perencanaan basis data, implementasi basis data, operasi basis dan data, dan pengamanan data.
Yang selanjutnya itu ada programmer basis data, yaitu seseorang yang tugasnya menulis kode untuk memecahkan dan atau mengagregasikan data bagi basis data. Lalu ada pengguna akhir, yaitu membuat laporan dan formulir, memberikan query kepada basis data, dan menggunakan jawaban dari pertanyaan basis data untuk pengambilan keputusan. Yang keenam itu ada keuntungan DBMS. Yang pertama itu ada mengurangi pengulangan data, yang kedua ada mencapai independensi data, yang ketiga mengambil data informasi dengan cepat, dan yang keempat mengamankan basis data. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.